Perkenalkan, kami dari kelompok 10 hidrokarbon yang beranggotakan Armita Sari Harahap dengan NIM 4203 331016. Dan saya sendiri, Weslita Stohang dengan NIM 4211131014. Dan Zela Ramadhani Zain dengan NIM 4213131078. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai reaksi pembuatan sabun dari lemak dengan mereaksikan gliserida dan soda api. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada soda api atau NaOH, 100 ml air suling, 150 ml minyak kelapa, minyak zaitun, baby oil, sendok dan wadah, dan cetakan sabun. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu masukkan 2 sendok soda api atau NaOH ke dalam air suling, lalu aduk hingga melarut dan tunggu sampai dingin. Yang kedua, masukkan minyak kelapa ke dalam wadah, lalu tuangkan 1 sendok minyak zaitun dan 3 sendok baby oil, aduk hingga merata. Ini berguna sebagai pelembab pada sabun. Lalu tuangkan larutan NaOH ke dalam wadah yang sudah dilarutkan dengan minyak kelapa, minyak zaitun, dan baby oil, dan aduk hingga mengental atau meninggalkan jejak. Di mana tujuan penambahan NaOH ini adalah untuk mempercepat proses penyabunan, di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak sehingga terbentuk gliserol dan sabun, di mana pada proses hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Tuang larutan ke dalam cetakan sabun dan tunggu sabun mengeras hingga 1-2 hari. Definisi sabun adalah suatu bahan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk memberikan suatu benda dari kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan campuran gliserida dari lemak. Sabun dibuat dengan cara reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Apa itu reaksi penyabunan? Reaksi penyabunan adalah reaksi hidrolisis lemak dengan menggunakan basa kuat sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau yang biasa kita sebut dengan nama sabun. Macam-macam sabun yaitu sabun keras dan sabun cair. Selanjutnya yaitu perbedaan sabun keras dan sabun lunak. Yang pertama yaitu dari tekstur atau karakteristiknya. Sabun keras memiliki tekstur yang keras dan sabun lunak biasanya berbentuk cair. Yang kedua dapat dilihat dari pencampurannya. Sabun keras bercampur dengan natrium hidroksida, sedangkan sabun lunak bercampur dengan kalium hidroksida. Yang ketiga yaitu tingkat kelarutannya dalam air. Sabun keras tidak mudah larut, sedangkan sabun cair mudah larut. Reaksi yang terjadi pada proses penyabunan ada 2. Yang pertama, reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi terjadi antara lemak direaksikan dengan basa kuat menjadi sabun dan gliserol. Yang kedua itu ada reaksi pembentukan lemak atau trigliserida. Kita dapat melihatnya seperti gambar berikut ini, di mana gliserol ditambahkan asam lemak menjadi trigliserida dengan air. Sabun merupakan garam natrium yang berasal dari lemak tinggi, sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis partikel ketika bertemu air. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang diaduk harus berbusa atau berbuih. Buih yang dihasilkan akan muncul setelah garam di air mengendap. Fungsi utama sabun yaitu membersihkan kotoran dari bakteri yang menempel. Sifat pembersih tidak akan terpisah dari senyawa kimia ini. Sifat pembersih dari sabun merupakan hasil dari proses kimia koloid. Kemampuannya untuk menghalusi kotoran minyak sehingga pembilasan ini disebabkan oleh 2 sifat sabun. Yang pertama itu rantai hidrokarbon. Sebuah molekul sabun yang tertarik pada air ditolak oleh ujung anion. Molekul sabun yang menyanggul dari tetesan minyak lain.
Karena tolak-menolak antara tetesan sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung, tetapi tetap tersuspensi. Yang kedua itu, sabun memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Sabun sudah ada dalam berbagai jenis bentuk dan juga manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Sekian pembahasan mengenai materi video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.